Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, saat ini tengah berlangsung persiapan dan juga pembekalan terkait dengan persiapan dari sejumlah pihak untuk menjemput sejumlah warga negara Indonesia di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dan saat ini tengah berlangsung persiapan tepatnya di ruang VIP Room Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, yang saat ini pula ada sejumlah pihak, diantaranya adalah dari pihak Kementerian Luar Negeri. Atau kita saksikan bersama saat ini di layar kaca Anda bahwa memang persiapan baik dari seluruh pihak termasuk dari tim medis, kemudian persiapan logistik, persiapan dari pihak lainnya untuk tentunya memantapkan seluruh persiapan sebelum nantinya akan membantu mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok. Total warga yang ada di kota Wuhan ataupun ibu kota dari Hubei ini, pemirsa, adalah 90 sampai dengan 100 orang warga yang memang merupakan mayoritas adalah mahasiswa Indonesia yang tengah belajar ataupun tengah ada kegiatan di sana. Kemudian jika ditotalkan secara keseluruhan untuk di Provinsi Hubei ada sekitar 243 sampai dengan 250 orang terdata warga negara Indonesia yang ada di sana. Dan kembali gambar yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan yang ada di VIP Room Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, di mana saat ini juga proses pembekalan, kemudian pengarahan dari sejumlah pihak pun terus dilakukan, di mana nanti akan menggunakan satu maskapai untuk langsung secara direct menuju ke Provinsi Hubei, tepatnya nanti di kota Wuhan, di mana nanti akan berkoordinasi dengan pihak KBRI yang ada di sana untuk melakukan penjemputan bagi warga negara Indonesia. Langkah ini bukan langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara tentunya untuk mengevakuasi warganya. Jika kita bersama selama beberapa hari terakhir di negara-negara lain seperti misalkan di Perancis, melalui Menteri Luar Negeri Perancis pun juga sudah melakukan hal serupa dengan melakukan penjemputan sejumlah warga negara Perancis yang ada di Provinsi Hubei untuk kemudian nanti akan diberlakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian karantina, dan jika memang sudah ditemukan ataupun dinyatakan sudah steril ataupun tidak terindikasi adanya virus corona di sana, maka kemudian prosedur yang selanjutnya akan dilakukan adalah dengan pemulangan menuju ke negara masing-masing. Dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari ruang VIP Room Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, kita bergabung bersama dengan Marcelina Tumundo yang ada di lokasi. Marcelina, Anda sudah mendengar suara saya saat ini? Ya, halo, selamat siang Martin. Iya, Marcelina, bisa Anda gambarkan bagaimana persiapan di sana, pihak-pihak mana saja yang tentunya memberikan persiapan di sana, Marcelina? Saat ini tepatnya di ruang VIP Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sedang dilakukan persiapan yang nantinya akan ada kegiatan konferensi pers dari pihak Kementerian Luar Negeri dan juga bersama dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk besar jadi akan melepas pesawat yang akan memulangkan sejumlah 243 warga negara Indonesia yang berada di Wuhan untuk dievakuasi kembali pulang ke tanah air. Dan kondisinya saat ini pihak Menteri Luar Negeri Retno Sumadi sudah tiba di ruang tunggu VIP ini dan sebentar lagi akan memberikan keterangannya terkait dengan bagaimana skema pemulangan dari WNI untuk tiba di Indonesia ini, jam berapa pesawat tersebut akan diberangkatkan, kemudian bagaimana nantinya kerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk apabila nanti WNI sudah tiba di Indonesia, ini mereka akan diberikan karantina ataupun penanganan medis yang nantinya akan dikoordinasikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Kesehatan. Sementara itu juga sebelumnya tadi dari pihak Batik Air, dari pihak Lion Group yang juga dimandatkan langsung oleh pihak Kementerian Luar Negeri untuk menggunakan unit pesawat mereka yang nantinya akan diberangkatkan, ini juga telah mengeluarkan statement sudah siap dengan satu armada pesawat Airbus A330 yang dapat menampung sekitar kurang lebih 250 sampai 290 penumpang, sehingga dipastikan nantinya banyak 143 WNI dari China dapat tiba di tanah air untuk dievakuasi. Kembali kepada Anda, usai tentunya
perbaikan dari segi komunikasi kepada Anda. Sampai saat ini memang mengalami kendala. Terima kasih, saya akan coba menghubungi Anda sesaat lagi. Dan pemirsa, jika saya bisa sedikit gambarkan mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh rekan Marcelina Tumundo langsung dari kawasan di Tangerang, Banten, tepatnya di VIP Room Terminal 1 Soekarno-Hatta. Memang saat ini sejumlah aparat yang tengah bertugas di sini ataupun yang tengah melakukan persiapan, di antaranya ada koordinasi dari pihak TNI, kemudian dari Kementerian Luar Negeri dan juga dari Kementerian Kesehatan. Terus berkoordinasi untuk tentunya melihat bagaimana skenario-skenario ataupun juga prosedur kesehatan, prosedur medis yang nantinya akan diberlakukan pada waktu proses penjemputan ketika sampai di Provinsi Wuhan ataupun Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan. Karena memang untuk saat ini, dari informasi yang tengah saya himpun sampai dengan saat ini, memang untuk kepulangan dari sejumlah warga negara Indonesia ini dengan menggunakan maskapai dalam negeri akan dilakukan secara direct dan tidak akan melakukan transit di beberapa negara. Namun sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan pula, memang pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti Menteri Kesehatan nanti akan menuju atau bertolak ke Natuna, di mana nanti akan melakukan sejumlah pengecekan dan survei. Karena memang Natuna ini menjadi salah satu opsi untuk menjadi lokasi tempat karantina bagi sejumlah warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan menuju Indonesia sebelum nantinya akan dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Sehingga ini menjadi salah satu opsi dari beberapa opsi kota-kota lain untuk diberlakukan adanya karantina bagi warga negara Indonesia di sana. Baik, Marcelina. Marcelina Tumundo, Anda sudah bergabung bersama saya kembali? Ya, selamat siang Marvin. Iya, baik. Marcelina, bisa Anda kembali gambarkan saat ini sedang berlangsung koordinasi seperti apa di sana? Saat ini di ruang VIP Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta sedang diadakan persiapan konferensi pers dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan pernyataan terkait rencana pemulangan 243 warga negara Indonesia dari Provinsi Hubei untuk dievakuasi kembali ke tanah air. Saat ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah tiba di ruang tunggu VIP untuk nantinya bisa memberikan keterangan secara langsung terkait dengan skema pemulangan, jam berapa pesawat akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian jam berapa diperkirakan akan tiba di Provinsi Hubei, dan nantinya juga bagaimana koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk memberikan penanganan medis ataupun pengecekan kesehatan terhadap lebih dari 200 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan rencananya adalah pada hari ini. Namun sampai saat ini kami belum melihat kehadiran ataupun kedatangan dari pihak Menteri Kesehatan Terawan yang saat ini juga konferensi pers masih belum dimulai, dan kami akan menunggu sesaat lagi karena ini sudah disiapkan begitu, dan kami dari awak media juga sejak pagi tadi sudah menunggu bagaimana pernyataan resmi baik dari pihak pemerintah ataupun tadi juga pernyataan dari pihak maskapai penerbangan Batik Air yang memang ditunjuk secara langsung oleh pihak Kementerian Luar Negeri untuk menerbangkan satu armadanya menjemput 243 warga negara Indonesia di Hubei. Marvin. Iya, Marcelina, ada berapa jumlah tim yang akan diberangkatkan untuk membantu proses pemulangan ini? Marvin, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait jumlah tim yang akan berangkat untuk menjemput WNI dan mengevakuasinya kembali ke tanah air. Namun berdasarkan informasi yang kami lansir, nantinya di dalam pesawat tentunya juga akan didampingi oleh pihak tenaga medis ataupun perawat begitu
untuk dapat mengawasi dan juga memastikan bagaimana kondisi kesehatan dari WNI yang dievakuasi dan nantinya juga dapat membantu proses pengecekan ataupun screening dari WNI yang nantinya akan dipulangkan, apakah ada gejala-gejala seperti demam, batuk, badan yang panas, kemudian juga radang begitu sebelum kembali ke tanah air ataupun setelah nantinya tiba ke tanah air. Marvin. Oke. Marcelina, adakah mungkin keterangan dari pihak TNI ataupun juga Kementerian Luar Negeri bagaimana skema yang akan diberlakukan untuk pemulangan dari WNI ini? Apakah kemudian semua akan dikumpulkan dalam satu kota di sejumlah titik di Provinsi Hubei, ataukah memang nantinya akan diberlakukan pemulangan secara bertahap, Marcelina? Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan apakah nanti akan dikumpulkan di satu titik seperti yang Anda katakan tadi, mengingat memang ada beberapa kota, tidak hanya Wuhan, tapi juga ada kota-kota lainnya di Provinsi Hubei, di mana warga negara Indonesia juga akan dievakuasi dari sana untuk kembali ke tanah air. Namun, bahwa saat ini armada pesawat yang akan diberangkatkan adalah satu armada Airbus A330, di mana dapat menampung sekitar 250 sampai 290 penumpang, sehingga kemudian kami memperkirakan apakah memang penerbangan ini akan satu kali begitu bisa langsung menampung sebanyak 243 WNI yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri akan dievakuasi. Apakah itu satu kali penerbangan atau mungkin akan ada penerbangan lainnya beberapa waktu ke depan, ini kami belum mendapatkan informasinya. Ya. Selain Menteri Luar Negeri, pihak mana saja yang akan memberikan keterangan persnya, Marcelina? Saat ini kami tentunya menantikan keterangan dari pihak Menteri Kesehatan Terawan yang juga tentunya banyak sekali pertanyaan terkait bagaimana nantinya memastikan ataupun men-screening kesehatan dari WNI yang akan dievakuasi. Mengingat corona ini tentunya ada masa inkubasi di mana mungkin gejala-gejala itu belum ditunjukkan oleh seseorang yang mungkin sudah terjangkit, sehingga terkait dengan screening dari pihak pemerintah Indonesia sendiri harus kami pastikan begitu, dan kami nantikan informasi resminya dari pihak Kementerian Kesehatan. Kemudian bagaimana selama nanti mereka dalam perjalanan dan juga tiba di tanah air, bagaimana kemudian pengecekan sampai di tanah air dan terkait dengan karantina yang berdasarkan informasi yang kami lansir ini akan dikarantina selama 14 hari begitu untuk memastikan ataupun kemudian menunggu sampai masa inkubasi selesai apabila memang ada beberapa orang yang kemudian terjangkit dari virus corona tersebut. Ya, Marcelina, adakah informasi siapa pimpinan rombongan ini ataukah dari instansi mana? Sampai saat ini untuk pihak yang mengkoordinir ataupun mengatur dan memberikan komando terkait dengan evakuasi WNI dari Hubei ini adalah dari pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak utama yang mengadakan konferensi pers dan akan melepas rombongan yang akan menjemput WNI ini juga adalah dari pihak Kementerian Luar Negeri, sehingga tentunya pernyataan resmi ataupun komando utama ini tentunya berada di tangan Menteri Luar Negeri yang juga sudah dipercayakan ataupun dimandatkan langsung oleh Presiden begitu untuk bisa mengevakuasi 243 WNI dan bisa kembali ke tanah air. Baik, adakah informasi Marcelina nantinya pesawat ini akan mendarat langsung di Wuhan ataukah mendarat dulu di daerah mana di Tiongkok? Kota-kota lain selain Wuhan ini kami belum mendapatkan kota-kota mana saja yang mungkin akan juga dikunjungi oleh pihak ataupun tim penjemput dari tanah air. Namun yang pasti karena memang virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, sehingga kota Wuhan ini kami prediksi akan menjadi salah satu kota yang memang diprioritaskan WNI yang berada di sana untuk bisa dievakuasi terlebih dahulu. Baik, Marcelina, bisakah Anda gambarkan situasi di sekitar Anda? Apakah dalam perjalanan Anda menuju ke bandara, Anda melihat ada sejumlah logistik medis, kemudian adakah mungkin logistik lain yang dipersiapkan untuk dibawa oleh tim menuju ke Tiongkok?
Untuk saat ini persiapan seperti yang Anda tanyakan tadi, logistik medis, kami saat ini belum melihat dan kami juga tadi masih menanyakan kepada pihak yang dari pihak Kementerian Luar Negeri ataupun pihak Kementerian Kesehatan di mana pesawat tersebut terparkir, karena saat ini kami juga belum mendapatkan informasi ataupun gambar terkait hal itu, sehingga untuk logistik begitu juga belum kami dapatkan informasinya. Tapi kalau suasana di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1 ini, tadi kami melihat memang setiap petugas ini juga sudah bersiaga dengan menggunakan masker. Kemudian tadi juga dari pihak Batik Air, maskapai yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri, ini para personilnya ataupun awak kabinnya juga sebelumnya yang hendak memberikan pernyataan pers setelah bersiaga menggunakan masker begitu untuk nantinya para awak kabin yang akan diberangkatkan ke Hubei. Oke, mengenai awak kabin, apakah ada informasi apakah ini memang merupakan awak kabin yang memang ditunjuk dari pihak maskapai ataukah memang spesial yang sudah dipersiapkan oleh pihak misalkan seperti Kementerian Kesehatan? Adakah keterangan itu, Marcelina? Sampai saat ini belum ada keterangan terkait si yang akan diberangkatkan, apakah memang dari pihak pemerintah ataupun nantinya juga akan bekerjasama dengan sejumlah awak kabin dari pihak maskapai penerbangan. Baik, konferensi pers akan dimulai pada pukul berapa, Marcelina? Rencananya kami mendapatkan informasi konferensi pers ini akan dimulai pada pukul 12 siang ini, namun saat ini belum kunjung dimulai tapi persiapan ini sudah dilangsungkan sejak pukul 11 siang tadi. Marvin. Baik, Anda bisa gambarkan saat ini yang tengah berlangsung persiapan seperti apa, Marcelina, yang tempat Anda melaporkan saat ini? Sepertinya saya melihat memang ada sejumlah pihak-pihak yang terus berkoordinasi, terus kemudian saya melihat ada beberapa orang membawa logistik dan lainnya. Bisa Anda gambarkan?